Hai semua, perkenalkan aku Evra. Aku sekarang di Dewasa Muda dari Kersel Mature. Aku baru aja bergabung di divisi doa dan menjadi pendoa. Jadi, di tempat kerjaku yang sebelumnya, aku adalah orang paling kecil di tim itu. Aku bekerja di industri catering untuk oil and gas. Jadi latar belakangnya emang orang-orangnya cukup keras dan kasar. Karena mereka rata-rata bekerja di site, tepatnya di LNG Tangguh, Papua. Awal-awal masuk, hampir setiap hari tuh mereka merendahkan aku. Kayak bantingan ataupun teriakan itu udah jadi hal biasa untuk anak baru. Jadi sampai aku berpikir, kok gini banget ya jalan sama Tuhan. Ternyata lama-kelamaan aku tuh kepahitan sama orang-orang di kantor aku. Aku nggak bisa marah-marah ke atasan aku. Jadi ya udah aku lampiasin itu ketika aku di rumah. Jadi aku bener-bener emosi banget, teriak-teriak sampai ngata-ngatain atasan aku. Lalu tiba-tiba aku berlutut, berdoa, dan menangis sama Tuhan. Yang akhirnya Tuhan kayak menggerakkan hati aku buat mengampuni dan speak blessings buat orang-orang di kantor aku. Lalu waktu itu pembukaan CPNS 2024. Nah aku tuh berharap banget bisa one shot. Karena merasa ingin balas dendam ke orang-orang di kantor aku. Kayak ada perasaan kayak membuktikan gitu loh, pembuktian kalau misalnya gue gak serendah dan sekecil itu kok di mata mereka gitu. Lalu karena Tuhan tahu motivasi aku tuh gak tulus, lebih ke ambisi aja untuk pembuktian. Jadi ya udah akhirnya aku gagal di CPNS 2024. Lalu waktu akhir tahun kita sebagai pelayan kan wajib berdoa dan berpuasa ya selama 10 hari. Nah karena aku gagal CPNS 2024, aku ngambek sama Tuhan. Jadi selama 4 hari aku gak ikut berdoa dan berpuasa. Sampai tiba-tiba aku ikut menar doa gitu kan. Di menar doa itu ada yang berkata bahwa di akhir tahun ini adalah masa-masa di mana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berdoa dan bersahabat. Di titik itu aku merasa ditampar banget. Aku merasa bisa-bisanya ya aku yang padahal adalah pendoa, tapi kok aku bisa gak ikut berdoa dan berpuasa cuman karena doa aku gak dijawab sama Tuhan. Betapa egoisnya aku. Lalu di situ aku kayak bertobat sama Tuhan. Jadi doa yang selalu aku naikkan dulu tuh kayak selalu untuk kepentingan diri aku sendiri. Buat pekerjaan baru. Akhirnya mulai berubah. Jadi aku mulai mendoakan kepentingan orang lain. Seperti jadi mendoakan korban bencana banjir, jiwa-jiwa, generasi muda. Pokoknya bangsa-bangsa. Pokoknya doa yang sesuai dengan keinginannya Tuhan. Lalu kata-kata yang suka diucapkan oleh Pak Gembala dan juga Pak Victor, yaitu ketika kita mementingkan kepentingannya Tuhan, kepentingan kita Tuhan yang urus, tiba-tiba itu benar-benar terjadi di dalam hidup aku. Jadi bukan aku yang mencari pekerjaan itu, akhirnya pekerjaan itu sendiri yang mendatangi aku. Aku sama sekali nggak apply ke portal lowongan kerja, tapi aku direkomendasiin dari teman kerja, dari rekan kerja aku yang pernah aku benci. Aku juga cuman iseng aja ngasih CV, karena sebenarnya aku nggak mau lagi ada di industri itu. Tapi tiba-tiba setelah ikut interview HR dan juga interview user kok jalannya seperti dilancarkan. Lalu pada tanggal 18 Desember 2024 aku dapat offering letter. Padahal ada 2 tahap selanjutnya yang belum aku lewatin, yaitu MCU dan juga psikotes. Nah di posisi itu aku bingung apakah aku harus mengajukan resign sekarang atau tidak gitu. Karena aku posisinya belum tanda tangan kontrak. Sedangkan ketika aku mengajukan resign, aku harus siap juga dengan denda penalti, yaitu membayar 3 bulan sisa gaji aku ke perusahaan tersebut. Jadi ya udah setelah itu aku banyak bergumul dan berdoa, akhirnya tanggal 23 Desember 2024, aku memutuskan untuk mengajukan resign. Aku mengambil langkah iman karena aku dapat rema yang berkata tentang kunci Daud, yaitu apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Tiba-tiba pas tes MCU, aku dinyatakan untuk melakukan tes darah ulang karena kadar glukosa darah aku bermasalah. Lalu ya udah kebesokan harinya aku tes darah dan ternyata kadar gula darah aku aman. Cuma dilakukan validasi aja karena kadar gula darah sebelum puasa aku nilainya sama dengan kadar gula darah setelah puasa. Terus berikutnya aku juga nggak perlu tes psikotes karena ternyata hasil tes psikotes di kantor lama aku itu masih relevan. Dan yang paling kagetnya, yang puji Tuhan yang terakhir adalah ternyata aku gak perlu membayar denda penalti. Karena mereka merasa aku itu adalah special case. Jadi tuh kayak praise the Lord banget sih. Lalu akhirnya aku keterima di perusahaan baru ini. Aku baru tahu kalau aku tuh menggantikan posisi atasan aku, yaitu sebagai nutritionist koordinator. Aku kaget banget, secara logika ya. Mana ada sih anak yang gak pernah ke site, gak pernah kerja di perusahaan tambang atau oil and gas selama minimal setahun,
cuman bekerja selama 9 bulan doang kemarin, kok bisa tiba-tiba langsung dipercayakan hal tersebut? Secara logika, aku cukup stres. Karena gimana anak sekecil ini bisa memimpin orang-orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman dari aku. Bahkan di awal mereka tuh semua tuh meng-underestimate aku dan merendahkan aku. Aku yang dulu selalu dimarah-marahin sama atasan aku ketika aku melakukan kesalahan, di sini aku harus belajar buat tidak menjadi seperti mereka. Ada momen dimana aku pengen marah banget ke mereka, tapi Tuhan menahan aku untuk sabar. Dimana ketika orang tersebut meninggi, aku harus belajar untuk merendah. Jadi aku butuh hikmat Tuhan banget untuk menjadi pemimpin yang benar di mata Tuhan dan juga di mata mereka. Ketika kita berjalan sama Tuhan, rasanya emang seakan semakin berat ke depannya. Karena kita harus berjalan melewati lembah dan terkadang di luar zona nyaman kita. Tapi percayalah bahwa penyertaan dan pembelaan Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan ingin memperbesar kapasitas kita untuk menerima penuaian besar. Kuncinya adalah ketaatan dan kerendahan hati kita untuk selalu mau diajar dan dibentuk sama Tuhan. Jadi ya ternyata dari semua yang terjadi, Tuhan pengen kita benar-benar mengandalkan Dia sepenuhnya.